Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa dalam perkuliahan Sistem Hukum Indonesia. Tanpa terasa, hari ini kita sudah masuk kepada pertemuan yang ke-7. Baik, pada pertemuan yang ke-7 ini kita akan membahas tentang hukum tata negara. Nah, hukum tata negara dalam arti luas berkenaan dengan konstitusi, yaitu undang-undang dasar. Dalam hukum tata negara perlu diatur mengenai lembaga negara yang mempunyai kekuasaan, sehingga dalam menjalankan tugasnya mempunyai legitimasi untuk memerintah. Mempelajari hukum tata negara, tentu objek kajiannya adalah negara. Kalau tidak ada negara, maka tidak akan ada hukum tata negara. Namun demikian, yang populer dalam memahami negara adalah suatu badan hukum atau lembaga yang mempunyai sistem pemerintahan yang mempunyai 3 unsur, seperti adanya rakyat, penguasa atau sistem pemerintahan, dan adanya wilayah. Alat pelengkapannya yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan atau penguasa. Pertama, rakyat, ya. Rakyat itu adalah masyarakat yang menjadi penduduk suatu wilayah sebagai satu kesatuan yang melekat dalam dirinya sebagai suatu bangsa. Seperti rakyat Indonesia disebut juga bangsa Indonesia, disebut juga sebagai kewarganegaraan Indonesia. Berkaitan dengan bangsa ialah siapa saja yang dapat menjadi warga negara ditentukan oleh sistem pemerintahan negara tersebut. Masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah negara tidak semuanya dapat dikatakan warga negara. Walaupun dia sebagai masyarakat mungkin kategorinya bukan warga negara, tetapi adalah penduduk dengan status warga negara asing. Kedua ini kedudukannya sebagai warga negara dibedakan atas. 1. Hanya warga negaralah yang mempunyai hak politik seperti hak memilih dan dipilih. 2. Hanya warga negara mempunyai hak diangkat menjadi jabatan negara. 3. Orang asing tidak dapat diwajibkan tunduk pada hal yang diberikan kepada warga negara. Yang kedua adalah wilayah. Wilayah merupakan lingkungan kekuasaan dan lingkungan wewenang dan syarat mutlak bagi penyelenggaraan kesejahteraan yang kekal dari masyarakat. Lingkungan yang dimaksud tidak hanya dalam batas daratan saja, tetapi juga meliputi daerah laut dan udara. Nah, batas wilayah suatu negara didasarkan dokumen-dokumen atas adanya perjanjian dengan negara yang batasan atau dokumen lainnya seperti wilayah Indonesia berdasarkan pengakuan internasional. Perjanjian yang pernah dibuat untuk batas wilayah Indonesia seperti 1. Konvensi London 1814, penyerahan kembali Hindia Belanda oleh Inggris kepada Indonesia. Traktat London tanggal 17 Maret 1824 dan 21 Juni 1891. Ya. Dan yang lain-lainnya contohnya, ya. Kemudian penguasa atau sistem pemerintahan. Pemerintah diperlukan dalam suatu negara untuk mengatur dan memerintah agar pembangunan kesejahteraan masyarakat adil dan makmur dapat tercapai. Sistem pemerintahan yang dianut suatu negara berbeda-beda, antara lain menganut sistem kerajaan, republik atau federal, tergantung keyakinan dan keinginan masyarakat sebagai warga negara masing-masing.
karena setiap pemerintahan yang ada mempunyai berbagai keunggulan dan kelemahan. Dalam sistem pemerintahan juga dikenal adanya pembagian kekuasaan, antara lain eksekutif dengan tugas menyelenggarakan pemerintahan, lembaga legislatif membuat peraturan perundang-undangan, dan yudikatif lembaga kekuasaan peradilan. Amerika menganut sistem pemisahan kekuasaan ini secara murni, artinya ketiga lembaga mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda. Sementara Indonesia menganut sistem pemerintahan campuran, artinya tugas dan fungsi lembaga eksekutif juga dapat dibantu oleh legislatif. Misalnya dalam membuat peraturan perundang-undangan dapat diajukan oleh eksekutif, dapat juga diajukan oleh legislatif, dan mengenai legalisasi kedua lembaga ini bekerja sama. Namun, bidang yudikatif telah mulai nampak kemandiriannya daripada sebelum reformasi. Nah, sistem pemerintahan Indonesia. Indonesia adalah negara hukum. Dinyatakan dengan tegas dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen. Dengan penegasan demikian, sistem pemerintahan yang akan dilaksanakan lebih menjamin kepastian hukum dan lebih demokratis. Konsep negara hukum material adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan konstitusional. Artinya, selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin. Dua, adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, adanya pemilihan umum yang bebas. Yang keempat, adanya kebebasan menyatakan pendapat. Yang kelima, adanya kebebasan berserikat. Yang keenam, adanya pendidikan kewarganegaraan. Nah, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada amandemen ketiga, pasal tersebut dirubah menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Adapun perubahan-perubahan pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 seperti berikut. Yang pertama, pembatasan kekuasaan MPR. Dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan MPR telah dikurangi. Yang dulunya dapat mengangkat presiden, sekarang tidak lagi. Karena MPR hanya mempunyai tugas dan wewenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar. Yang kedua, dari susunan, keanggotaan, dan fungsi DPR. Perubahan dalam undang-undang dasar terhadap susunan dan fungsi DPR seperti adanya dalam tubuh DPR tersebut perwakilan rakyat yang dipilih secara perseorangan yang dikenal dengan DPD sesuai pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan yang dimiliki DPR berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen adalah membentuk undang-undang, memberikan persetujuan atas usul undang-undang oleh presiden. Fungsi DPR dalam pasal 20A ayat 1, fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. 2. Hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Ketiga, hak untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. Yang keempat, hak untuk mengajukan undang-undang. Yang kelima, fungsi lain yang diatur dengan undang-undang. Yang ketiga, pemilihan presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu paket dan secara langsung dipilih oleh rakyat, dilantik oleh MPR. Namun, presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR. Usulan pemerintah tersebut dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa presiden dan wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan kepada negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Yang keempat, yaitu penghapusan Dewan Pertimbangan Agung. Lembaga penasihat presiden pada masa lalu bertugas memberi nasihat atau pendapat kepada presiden
baik diminta atau tidak diminta, atas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan Presiden dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen dihapuskan. Kemudian yang kelima, pelaksanaan pemilihan umum. Penyelenggaraan pemilu tidak lagi dilakukan oleh pemerintah, tapi oleh lembaga yang independen, yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sistem pemilihan umum sendiri dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Yang keenam, peran dan fungsi BPK. Tugas dan wewenang BPK antara lain: pertama, memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Yang kedua, hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR. Yang ketiga, hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti sesuai dengan undang-undang. Yang ketujuh, sistem pemerintahan daerah. Lahirnya otonomi daerah yaitu memberikan beberapa kewenangan pemerintahan kepada daerah otonom, yaitu kabupaten atau kota, kecuali di bidang pertahanan, kepolisian, agama, fiskal dan moneter, serta internasional. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka titik pemerintahan otonomi daerah itu ada pada gubernur atau provinsi. Kemudian Mahkamah Konstitusi. Wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. Yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya yang kesembilan yaitu tentang Komisi Yudisial. Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur oleh undang-undang. Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Ya, itulah tentang hukum tata negara yang perlu kita ketahui, bahwa hukum tata negara itu selalu berkenaan dengan konstitusi atau undang-undang dasar negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, ya, karena mengatur tentang lembaga negara yang mempunyai kekuasaan, sehingga dalam menjalankan tugasnya mempunyai legitimasi, ya. Jadi objek kajian daripada hukum tata negara ini adalah negara, ya. Karena negara itu ada, maka hukum tata negara itu ada. Baik, itulah sudah kita coba, ya, menyampaikan tentang tiga komponen penting dalam sebuah negara, yaitu pemerintahan, sistem pemerintahan, rakyat, dan juga wilayah. Nah, dengan adanya hukum tata negara ini tentunya pemerintahan dapat menjalankan, ya, fungsinya, ya, sesuai dengan apa yang telah ada, ya, negara maupun badan-badan lembaga-lembaga negara menjalankan tugas dan kewajibannya, kewenangannya sesuai dengan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Baik, terima kasih. Itu saja pertemuan kita kali ini untuk pertemuan yang ketujuh mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.